Itu sifatnya pribadi soalnya. Sebenarnya ini kan babi dalam budaya Mentawai itu kan merupakan sebuah yang sakral juga kan, dalam kegiatan peribadatan, mungkin dalam kegiatan acara kan sangat dibutuhkan di sana. Jadi menurut kami itu sesuatu yang penting untuk kami pelajari di sini. Istilahnya babi itu sudah kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Iya, luar biasa, keluarga Bapak kita Ibu. sendiri, jadi istilahnya jadi teman lah, teman. Jadi teman keseharian karena pagi ketemu babi, ketemu. Siangnya juga ketemu babi, sore ketemu, malam ketemu. Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama saya calon diakones Marlin Celumban Tobing di podcast HKBP. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita berada di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Saat ini kita sedang bersama dengan 3 narasumber kita, anak-anak Mentawai yang saat ini sedang belajar dan mengikuti pelatihan di Pillow House HKBP. Nah, langsung saja kita perkenalan bersama ketiga narasumber kita. Kita persilakan, halo Ito semua. Halo. Ya, biar mereka perkenalan supaya Bapak Ibu semua mengenal dan dari mana, apa yang dilakukan. Silakan untuk Ito yang pertama dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rantolius. Saya dari GKPM Mentawai. Tujuan saya ke sini untuk belajar tentang bagaimana cara pengelolaan dan untuk beternak. Oke, yang Ito yang kedua. Ya, perkenalkan, nama saya Rizwan Amdensi Sapirewau. Saya juga pemuda dari PKPM. Dan di sini adalah kegiatan magang peternakan babi. Ya, Itu yang ketiga. Ya, perkenalkan, nama saya Aren Veltu Ubara. Saya biasa dipanggil Aren ya. Asal saya dari Gereja KPM Sagici. Sudah pasti saya datang di sini ikut pelatihan yaitu mengenai peternakan. Baik, berarti tujuannya sama-sama mengikuti pelatihan peternakan babi. Nah, di sini kan ini kegiatannya, sebelum kita berbicara mengenai kegiatan yang kalian lakukan di sini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalian semua itu semua itu berasal dari daerah Mentawai. Nah, jadi masih banyak nih orang-orang yang belum mengenal itu bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Mentawai. Boleh nggak sih kalian share atau sharing gitu supaya teman-teman kita yang nonton di rumah nanti bisa mengetahui keadaan masyarakat dan jemaat Kristen yang ada di Mentawai? Boleh? Siapa aja? ya, saya. Jadi Mentawai itu adalah sebuah kepulauan. Jadi ada 4 pulau terbesar di sana, yaitu Pulau Siberut, yang kedua itu Pulau Spora, yang ketiga Pagai Utara, yang keempat itu Pagai Selatan. Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai itu ibu kotanya itu Topeja, berada di Pulau Spora. Jadi kehidupan masyarakat di Mentawai itu saya rasa dalam hubungan antar umat beragama, menurut saya itu dalam keadaan harmonis. Jadi harmonis, itu istilahnya itu kami masih menganggap toleransi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, tapi ada tantangan yang paling besar yang dihadapi sebagai umat Kristen di Mentawai, yaitu ada semacam tergerusnya iman-iman Kristen. Jadi masuknya agama-agama yang mempengaruhi iman kita. Mungkin karena kita keterbatasan ekonomi, makanya secara gampang kita bisa maksudnya mau pindah agama, jadi hidup istilahnya. Jadi itu tantangan terbesar kita bagi umat Kristen di sana.
Jadi di sana mayoritasnya sampai saat ini Kristen. masih Kristen ya, Kristen, masih Protestan. Tapi sudah banyak juga agama-agama yang lain yang sudah masuk ke Mentawai itu Mentawai. sendiri. Atau masih ada nggak daerah yang belum belum menganut kepercayaan begitu? Udah semua Sudah semua rata-rata. punya kepercayaan, Punya menganut kepercayaan. kepercayaan maksudnya. Ya. Sebenarnya yang di Oke. Mentawai itu beragama semua. Oh iya, Punya oke. kepercayaan. Berarti sudah mengenal sama Sudah namanya mengenal, Tuhan ya. iya, sudah. Baik, entah itu Kristen ataupun Islam, agama yang Katolik lain begitu, juga. tapi sudah hidup di dalam kepercayaan kepada Kepercayaan. Tuhan. Oke. Nah, itu merupakan seputar kehidupan masyarakat Kristen yang ada di Mentawai. Lantas bagaimana sih penghasilan utama yang ada di Mentawai? Masyarakat Mentawai itu kehidupannya dari mana gitu? Bekerja di mana? Apakah di pertanian, peternakan, atau di laut? Bagaimana pekerjaan Untuk kehidupan? penghasilan utama ya, khususnya orang Mentawai itu, mereka lebih ke pertanian sama peternakan. Kalau dibilang peternakan sih kurang ya, peternakan. Mereka lebih ke pertanian, ada yang pekebun gitu. Kadang sebagian ada yang budidaya, cabe gitu, cabe. Tapi mereka lebih ke tanaman-tanaman tua. Penghasilan seperti kelapa, pinang gitu. Itulah penghasilan mereka. Sebagian juga ada yang nelayan gitu. Ada yang di laut juga. Ada yang di laut. Tapi kebanyakan pertanian sih. Kebanyakan pertanian juga. Nah, dulu itu aku pernah dengar nih cerita tentang masyarakat Mentawai. Dulu itu masih sampai tahun berapa ya? 5 tahun belakang atau 10 tahun belakangan ini masih ada sistem barter ya. Misalnya kayak nelayan barter ke masyarakat, jadi kelapa gitu ditukar sama ikan atau jadi masih. beras gitu. Masih berlaku ya di sana? Masih berlaku. Sampai hari ini? Sampai sekarang ya Kalau masih kami berlaku sih sih. Sudah di daerah itu udah nggak seperti itu lagi. Masih ada lah satu-satu. Satu-satu, tapi artinya udah mengenal mata uang juga. Mata uang, ya. Ya, baiklah. Jadi tadi kan dikatakan lebih condong nih masyarakat ke pertanian, budidaya apa sih namanya tadi, Tanaman-tanaman cabai, tua, ya tanaman-tanaman tua, kelapa, pinang. Nah, jadi kalian di sini kan pelatihannya peternakan nih. Lantas kenapa gitu? Kenapa nggak latihan pertanian aja gitu? Nah, kita kan beda-beda juga ya istilahnya. Kalau saya pribadi, saya pehobi istilahnya lebih ke peternakan. Peternakan saya pehobi ayam sih. Pehobi ayam, saya suka gitu, suka menggambang ayam, memelihara ayam, budidaya ayam gitu. Kalau itu yang ini, kenapa nih? Karena tadi dibilang kan pertanian nih yang lebih besar penghasilan masyarakat di sana. Kenapa milih peternakan untuk pelatihan? Apa ada sesuatu yang mau diperbaharui atau yang mau dibuka di sana? Sebenarnya untuk datang ke sini kan untuk belajar supaya bisa diterapkan di Mentawai bagaimana cara pengelolaan ternak babi di sini bisa kami terapkan di Mentawai di situ. Begitu. Iya. Nah, kan tadi juga dikatakan ada sebagian yang beternak. Di sana jenis ternaknya itu apa? Babi, Babi sama ayam. itu aja. Sapi gitu nggak ada? Sapi Kerbau? jarang. Jauh ya, dioper ke sana jauh ya. Perjalanannya jauh. Itu pun kalau Sebagiannya ya ternak babi itu lokal. Iya ya, jenis terus. Jenis. Bagaimana nih cara masyarakat di sana dalam hal bertani? Misalnya apa masih tradisional atau sudah modern? Atau Masih. kalau dalam Kebanyakan peternakan kan masih tradisional. masih tradisional, Iya, misalnya kebanyakan. masih mencangkul sendiri Iya. sama Belum pakai alat berat itu. belum pakai alat. Belum. Berarti masih pakai Masih. memang tenaga Tenaga, manusia iya, doang. tenaga. Betul ya, masih Betul, seperti itu. masih. Lantas kalau peternakannya bagaimana? Masyarakat di sana beternak bagaimana? Itu Misalnya kan, memelihara babi ya, gimana? Kalau dalam peternakan kan istilahnya itu sekedarnya aja. Jadi kalau misalnya satu keluarga misalnya kan, ya paling maksimal paling banyak lah 5 ekor sampai 10 ekor, nggak sampai 20 ke atas itu. Nggak sampai seperti Nggak ini. sampai Yang di seperti sini ini. ya. Jadi Itu sifatnya pribadi soalnya. sebenarnya ini Pribadi. kan babi dalam budaya Mentawai itu kan merupakan sebuah yang sakral juga kan, dalam kegiatan peribadatan, mungkin dalam kegiatan acara kan sangat dibutuhkan di sana. Jadi menurut kami itu sesuatu yang penting untuk kami pelajari di sini, dan
peternakan babi ini, kalau di Mentawai itu kan peternakan yang masih konvensional. Maksudnya itu kita tidak kenal itu sistem teknologi, seperti apa pakannya kan kita tidak mengenal. Pakannya di sana kan pakan basah, dapat dari umbi-umbian, dari Sisa makan. sisa makanan. Kalau di sini kan dicampur jagung segala macam tuh. Jadi ada perhitungannya di sana, di sini. Berarti jenis berarti jenis ternak di sana itu masih kampung, misalnya kayak babi kampung. Iya, betul. Nggak seperti ini, misalnya kan ada apa sih, pilihan gitu loh, babinya pilihan yang diternakkan gitu. Kalau di sana Masih babi kamu. masih babi kampung ya. babi lokal lah. Iya ya, babi Jadi lokal. kami berharap juga setelah ini kan paling tidak akan bawa pulang babinya dari sini. Emang sih, bisa jauh loh. Iya. memang sih udah ada sebagian. Ada orang Nias juga di situ kan, orang Batak. Sebagian sih memelihara babi-babi yang kayak gini. Tapi kebanyakan masih babi lokal sih. Oh iya ya. Nah, lantas kalau misalnya nih pemasarannya di sana itu bagaimana sih? Kalau misalnya dari hasil pertanian atau peternakan, pemasarannya gimana? Kalau pemasaran dari hasil pertanian, misalnya dari hasil pertanian yang mau dipasarkan itu, kita kan nggak ada semacam pabrik di sana, masih tidak ada, istilahnya tidak ada lah. Jadi kita itu harus kirim ke Padang. Jadi hasil pertanian misalnya pinang, pisang itu harus dikirim di Padang, melalui Padang. Jadi barang-barang dari Padang turun lagi ke Mentawai, bukan barang-barang jadi semacam kebutuhan pokok, sembako segala macam. Oh begitu, di sana nggak ada sawah gitu? Ada sawah. Ada ya? Maksudnya yang kita pasarkan itu kan Misalnya kan untuk seperti kebutuhan pisang kita kan, aja di sini. nggak ada situ pabriknya. Oh, untuk pengolahan misalnya iya. seperti keripik gitu nggak ada ya? nggak ada. Jadi di sana memang masih sangat tradisional sekali ya? Iya, Iya, bisa Tradisional. dikatakan begitulah. masih jauh lah ceritanya. Aduh Bapak Ibu sekalian, penasaran nggak sih mau pergi ke Mentawai melihat kehidupan masyarakat di sana yang masih sangat tradisional? Saya juga penasaran tahu. Nah, di sana kan tadi kita bilang mayoritas Kristen nih. Pastinya di sana yang berperan besar itu adalah gereja dan pemerintah. Iya. Lantas boleh nggak kita sih berbincang-bincang tentang pelayanan gereja, peran gereja di dalam kehidupan masyarakat di sana bagaimana sih dari gerejanya orang Itok semua? Ada nggak sih misalnya seperti ini nih, gereja dari Itok nih, GKPM nih, ada ngelakuin pelatihan, pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, kreativitas gitu? Iya, kalau keterlibatan gereja dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat itu, saya rasa itu kan karena keterbatasan modal segala macam. Jadi ada upaya juga dari gereja yang mereka lakukan seperti pemberdayaan, kayak misalnya pemberian ternak babi. Kan adalah di GKPM itu ada istilahnya di Pengmas, di pembinaan masyarakat itu ada babi yang mau dibagikan ke masyarakat, tapi babi kampung itu Kak. Itu hanya membagi saja, Iya. tidak misalnya dilatih untuk merawat, membuat pakannya. Karena kita kan belum ada skala, maksudnya skala yang kita pelihara skala besar. Jadi narasumber yang kita datangkan juga harus dari luar juga. Kita belum ada, maksudnya yang ahli tentang ternakan babi ini. Berarti kalian dong nanti. Mudah-mudahan lah. Iya. Nah teringatnya kan, udah berapa lama sih berada di sini untuk mengikuti pelatihan ini? Udah mau sampai 1 bulan sih. Sudah mau sampai 1 bulan. Udah jalan 3 minggu lah. Udah lama juga ya. Iya. Jauh-jauh dari Mentawai hanya untuk mengikuti pelatihan supaya bisa menjadi pembawa perubahan di daerah Mentawai. Kita doakan Itok-Itok kita ini supaya menjadi pembawa perubahan ya di Mentawai untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru mengenai hal beternak yang baik. Nah, jadi selama di Pillow House ini nih, kegiatannya apa aja sih yang kalian ikuti udah 3 minggu? Ya, kegiatan di sini kan rutinitas kami bangun pagi itu, setelahnya itu sarapan lah. Jadi pagi itu bersihkan kandang babi, kasih pakan makannya,
Kemudian siangnya juga Harus dimandikan, disikat, segala macam, dibersihkan kandangnya. Sikat. Kemudian sore itu dikasih pakan. Jadi kegiatan di sini kan jadi ada interaksi langsung dengan babi nih. Kita kan Iya dong, harus belajar tentang babi. Bukan hanya pagi siang sore aja, malamnya pun kita masih di kandang babi itu. Iya, ngapain Masih itu? cuman ngecek apanya, Mengamati. air minumnya, mengamati. Itu misalnya apakah ada porsi makanannya pagi, siang, sore begitu? Ada. Jam Jadi makannya juga harus tepat. Jam makannya harus tepat juga. kira jam 8 itu harus dikasih makan. Jadi pagi itu 40% dan sorenya itu 60%. Oh begitu Iya, cara iya. mengasih makannya, sistem makannya. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kemarin baru selesai acara apa itu? Pelatihan mengenai ekoenzim dan pilo ya. Biar pilot. Nah, selama kegiatan berlangsung nih, bagaimana sih perasaan kalian? Kan kalian sudah ada di dalam ini begitu. Ini kan acara yang sangat menarik ya. Heeh. Menarik juga bermanfaat dan banyak teman-teman baru lah. Jadi kami bersyukur juga ada pelatihan di sini. Kami mempelajari bagaimana pembuatan ekoenzim. Jadi kami baru tahu bahwa ekoenzim itu punya manfaat yang sangat banyak. Jadi itu yang kami pelajari, apa aja bahan-bahannya. Kemudian tentang pilo, perkandangan, bagaimana penggemukannya, pakannya, kemudian pembuangan limbahnya dimanfaatkan atau tidak, itu kan dipelajari di sana. Yang kemarin itu. Jadi kalau itu ini bagaimana nih perasaannya selama mengikuti pelatihan atau selama 1 bulan di sini nih? Sangat terbantu lah dengan adanya pelatihan Pilohos itu. Jadi udah bisa dong ya nanti sebagai narasumber di Mentawai untuk melakukan pelatihan kepada jemaat dan masyarakat di sana. Boleh dong? Karena kita lah ini jadi penyuluhnya gitu. Iya, betul. Nanti jadi orang-orang yang dipanggil, tolong dong datang ke Iya, sini buat betul. pelatihan begitu ya. Iya. Makanya itu berarti di sini harus benar-benar ekstra belajar dong supaya tidak salah untuk menerapkan di Mentawai. Harus sungguh-sungguh. Iya, soalnya kita juga berharap ada perubahan untuk meningkatkan ekonomi di sana. Terus kemudian nih, terlepas dari event-event itu, apa aja sih yang menarik di tempat ini? Yang itu alami di Pilohos ini. Pilohos. Misalnya menariknya seperti ini nih, saya tertarik pengen punya babi banyak seperti itu. Yang mungkin ini kan baru pertama di sini, jadi kami merasakan ada cuaca mungkin di sini perlu adaptasi juga kami karena dingin kan, di Mentawai itu agak panas memang. Jadi dalam peternakan babi ini saya rasa kita harus terapkan di Mentawai itu. Jadi makanya kami juga udah kami bertanyakan terkait bagaimana kami bisa babi itu di sana. Jadi buat usaha di sana kan di Mentawai. Setidaknya adalah contoh kita sebelum, maksudnya kan kadang-kadang ada masyarakat atau jemaah itu yang kayak merasa Thomas itu harus ada bukti dulu. Harus ada bukti dulu baru percaya Percaya begitu. itu. Makanya kita harus punya usaha itu supaya Buktikan dulu. lebih baik Biar percaya kita orangnya. buktikan bahwa kita ini mampu. Kalau beternak itu kita sejahtera gitu. Begitu ya. Menariknya sama babi sih. lebih lama bersama babi bersama atau lebih babi. dekat dengan babi. Istilahnya babi itu sudah kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Waduh, luar biasa, Keluarga Bapak kita Ibu. sendiri, jadi istilahnya jadi teman lah, teman. Jadi teman Jadi keseharian karena keseharian. pagi ketemu Pagi babi. ketemu, siangnya juga ketemu, Ketemu babi. sore ketemu, Apalagi malam ketemu. ya malam ketemu, iya. Iya ya betul. Berarti ini lebih dekat dengan babi. Ya, oke. Terlepas dari itu semua nih, satu hari ini nih, bagaimana sih apa yang sudah kalian lakukan satu hari ini? Apa kalian menunggu-nunggu kedatangan kami? Sebenarnya agak deg-degan juga kan. Iya. Jadi Agak grogi juga. menurut kan ini ya baru pertama kami lagi, jadi
Iya, di Mentawai mana ada? Nggak ada bincang-bincang kayak gini ya. Direkam pula gitu. Direkam pula kan. Ah, nanti kalian bisa nonton ya di YouTube-nya HKBP. Yes, Jangan yes. lupa di subscribe, sekalian di share sama teman-teman yang ada di Mentawai. Dan komennya. Iya. Atau ini nih, saya juga mau nanya nih. Kalian ini yang belajar di sini itu utusan dari gereja atau dari pemerintah daerah gitu? Ini sebenarnya kami ini kan utusan dari KPM. KPM. Jadi kami berbeda-beda pulau, dia dari Pagi Selatan, saya Pagi Utara, dia Spora. Jadi kami ketemunya itu di Padang, jadi kenalan di sana. Iya. Oh begitu, Kami sebelumnya belum- tidak kenal belum juga. saling kenal gitu. Ada berapa orang di sini? 3 orang. 3 orang. 3 orang saja. Luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi tadi memang sudah saya tanyakan nih, apa sih rencana tadi sebenarnya sudah terjawab ya, apa harapan dan rencana ke depan. Tapi boleh dong dijawab sekali lagi yang betul-betul menjadi rencana nih ke depannya di Mentawai yang mau diterapkan. Jadi Mentawai itu ada 3 sebenarnya yang perlu kita berdayakan. Pemberdayaan modal, maksudnya itu permodalan kita yang memang sangat sedikit. Sangat kurang ya. Jadi pembukaan akses permodalan. Jadi nggak tahu bagaimana kita mau cari modalnya di mana. Jadi kita perlu akses itu. Kemudian yaitu yang ketiga menurut saya itu bagaimana memasarkan produk. Jadi produk kalau misalnya kita buat produk, bagaimana memasarkan. Kemudian itu bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sana. Jadi semacam pelatihan seperti ini kan menurut kami itu sangat membantu. Jadi setelah dari sini kami akan buat usaha di sana. Jadi dan kami sangat memohon mungkin ada yang misalnya ada yang bisa jadi investor kami di sini. Sampaikan di sama Mentawai. kawan-kawan kita. Kami buka usaha di sana gitu, tentang babi. Ya supaya lebih terbantu adanya investor. Iya, baik. Permodalan itu penting sekali. Penting. Itu hal yang paling mendasar untuk Mendasar. melakukan sesuatu, perubahan. Perubahan. Dan saya harap berkelanjutan antara kerjasama dengan KBP itu terus berlanjut, kayak semacam pelatihan dan magang seperti ini kan, supaya makin banyak khususnya anak-anak muda Mentawai itu punya pengetahuan tentang peternakan. Jadi terus berkelanjutan, setelah pulang kami dari sini ada lagi yang datang. Jadi mereka terapkan lagi di kampung Betul, betul. Berarti harus jalin relasi yang bagus dong. relasi yang Jalin. bagus. Jadi ini di sana ada nggak sih HKBP? Enggak ada, cuma di KPM. Tapi di bawah Jadi dapat informasi bisa ke sini, saya rasa KBP dengan KPM punya relasi yang iya, kuat iya. juga ya Wajib. kita. Kayaknya kita kagak ada deh. kakak adik. Istilahnya anaknya Anaknya HKBP ya. Iya, sepertinya seperti itu ya. Soalnya kan misionaris dari HKBP juga banyak di sana, seperti Pak Manisis Menjuta itu kan, dia guru di sana. Jadi maksudnya Memberikan sumbangsi juga Tentang mengenai Kristen. informasi. Iya, begitu ya. Baik. Nah, yang terakhir nih. Nggak terakhir juga memang, masih ada satu lagi. Dapatkah saudara membangun kerjasama dengan gereja di sana? Atau bantuan apa yang saudara harapkan dari gereja? Ya, saya jawab ya. Mungkin nanti teman-teman bisa Boleh tambahkan. gantian Boleh. atau menambahi Iya. begitu. Jadi kita akan membantu jemaat. Maksudnya kita harus menjalin relasi, maksudnya membangun kolaborasi bersama dengan KPM, khususnya Pengmas. Jadi Pengmas itu yang bisa langsung terlibat dengan jemaat. Jadi keterlibatan kita dengan Pengmas juga akan membantu masyarakat jemaat di sana. Jadi semacam pemberian pelatihan, pemberian pengetahuan, yang mungkin kita bisa memang membantu mendampingi mereka. Jadi kita secara langsung terlibat di sana membantu. Kalau itu yang satu nih, apa sih yang diharapkan besar sampai setelah dari sini? Setelah dari sini, Iya, yang mau diterapkan di sana dong. iya intinya kan
harus bekerja sama dulu supaya tertuju apa yang diharapkan di sana kan. Betul. Itu aja. Itu aja ya, kerja sama. Artinya menjalin kerja sama dulu nih. Atau bangun kepercayaan dulu sih yang lebih penting. Bangun kepercayaan kepada masyarakat, kepada jemaat, dan kepada gereja pastinya. Betul nggak? Itu yang di sebelah sana nih. Ya sudah pasti ya, kita membangun hubungan yang baik ya sama masyarakat, terutama jemaat. Pastinya kita menginginkan lebih baik. Saya kalau pulang dari sini pengennya membuat satu komunitas mengenai apa ini peternakan. Dan saat ini kan di kampung kami di gereja masih dalam tahap pembangunan gereja baru lah. Yang gereja lama kan istilahnya sudah butuh pembaharuan ya. Renovasi. Jadi di kampung sekarang sedang membangun gereja yang baru. Jadi kami sangat membutuhkan apa namanya itu istilahnya sumbangan supaya gereja itu boleh cepat selesai gitu. Jadi mau membantu juga seperti itu. Seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali nih harapan-harapan mereka yang ingin terwujud dan yang dicita-citakan mereka itu banyak sekali karena untuk menunjang sebuah perubahan di daerah atau di Pulau Mentawai, khususnya seperti yang kita tahu itu seperti dari pola kehidupan, pola sosial, pola pengetahuan, dan begitu pula dengan perekonomian yang ada di sana. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu mereka? Terlebih dahulu kita berdoa nih, supaya mereka ini bisa nanti menjadi orang-orang yang membawa perubahan di tempat mereka berasal. Nah, artinya supaya apa yang dipelajari di tempat ini bisa bermanfaat dan dibagikan di tempat mereka berasal. Kiranya juga mereka happy ya di tempat ini untuk mengikuti pelatihannya supaya nggak terlalu seperti nggak terbebani gitu, tapi enjoy dalam melakukan pekerjaan mereka karena apapun yang dilakukan di sini itu adalah merupakan bekal untuk mereka nanti membawa ke daerah mereka. Nah, lantas nih sampai mau berapa lama lagi sih di sini? Sebenarnya masih pengen lama lagi sih. Lama lagi di sini, masih tapi pengen belajar lagi. Jangka waktunya di sini ada berapa? Cuman 2 bulan. 2 bulan. Masih ada 1 bulan lagi nih. 1 bulan lebih ya untuk belajar di sini. Saya merasa belum semuanya akan merangkul ini. Kalau dalam peternakan ini belum semuanya dapat. Iya, belum semuanya dapat. Masih ada satu bulan lebih lagi untuk belajar lebih giat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikian bincang-bincang kita, bincang-bincang santai bersama teman-teman kita yang berasal dari Mentawai ini. Karena rasanya mereka kayaknya kaku banget ya bicara-bicara dengan kita. Ya, soalnya ini baru pertama kali. Jadi karena mereka baru pertama sekali bincang-bincang dengan kita, kayaknya mereka agak-agak grogi gitu, malu-malu ngungkapin apa yang di hati, malu-malu ngungkapin apa yang ingin disampaikan, tapi saya rasa sudah sangat cukup informasi bagaimana itu keadaan. Oh, boleh, silakan. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada khususnya HKBP karena selama di sini kami didampingi, difasilitasi, dan kami rasa itu sangat cukup dan kami sangat bersyukur gitu. Dan harapan kami ini kegiatan semacam ini terus berlanjut supaya ada terus pembaharuan seperti itu. Dan saya ingin sedikit mempromosikan Mentawai kan. Boleh. Mentawai itu kan merupakan kepulauan, jadi banyak tempat spot-spot wisata di sana. Jadi tempat yang paling indah di sana bisa main surfing segala macam, dan itu pantainya pantai putih, pasir semua, pasir putih selain. Wow, pasti cantik. Jadi kalau berkenan ke Mentawai,
datanglah ke Mentawai. Ada kontak personnya nggak? Iya. Ada yang bisa dihubungi? Mungkin bisa hubungkan, bisa hubungkan. Oke, nanti bisa dicek nih di stalking nih Facebooknya, Instagramnya, itu ya kan? Kalau mau menjelajah Mentawai, mau lihat budayanya seperti apa itu, kunjungi di Siberut. Jadi ada tato tradisional di sana. Tradisional. Udah lama sekali itu tatonya. Jadi lihat rumah adat Mentawai di sana Masih ada di masih ada. Masih ya? Masih. Masyarakat pribumi di sana itu kan masih berpakaian Ada. Masih kental, kalau ada di sana masih kental. Masih kental sekali ya berarti. Wow. kan masih pedalaman itu. Pedalaman masih ada juga sih itu sih. Wow, luar biasa sekali. Mentawai jalan ke itu Mentawai. Mentawai itu kayaknya 11-12 dengan pesona Pulau Nias. Iya. Iya nggak sih? Kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu. Cantiknya Pulau Nias itu ada juga di Mentawai. Banyak Iya juga begitu. di Mentawai. Iya kan? Hmm. Ini kan ada kawan kita yang mirip orang Nias ya. Orang Iya. Karena kayaknya masih saudara ya, Masih karena saudara. masih dekat ya. Jadi kayak masih satu family Iya. seperti itu. Jadi ya tidak disangka-sangka lagi bahwa keindahan Pulau Nias dan keindahan Pulau Mentawai itu hampir sama. Bukan begitu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian penonton setia YouTube HKBP, mari kita dukung dan kita doakan semua yang diharapkan dari teman-teman kita, anak-anak Mentawai yang belajar di Pilohos HKBP ini, supaya kelak bisa membawa pembaharuan di Mentawai. Kita dukung juga untuk gereja-gereja yang ada di Mentawai supaya memberdayakan mereka, memfasilitasi mereka, dan begitu juga pemerintah yang ada di sana. Kita harapkan dapat membantu dan merealisasikan apa yang sudah mereka pelajari di sini supaya bisa berkembang, setidaknya untuk peningkatan ekonomi dan pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Mentawai. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini podcast kita hari ini. Salam kembali di podcast HKBP yang selanjutnya. Bye bye. Bye bye.